Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang solih-solihah. Jumpa kembali dengan Pak Fair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Fair akan menyampaikan pembahasan untuk latihan soal paket 2 persiapan ASPD IPA tahun 2021. Anak-anakku, walaupun hari ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 kalian libur, tapi karena besok itu kalian harus menjalani atau melaksanakan ASPD IPA. Mari kita manfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan maksimal, sehingga besok kalian bisa mudah, bisa lancar dalam mengerjakan ASPD IPA dan harapannya bisa mendapatkan hasil yang terbaik semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai belajar pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silahkan disimak baik-baik untuk pembahasan latihan soal ini. Silahkan dicocokkan jawaban kalian. Nanti bisa diketahui jawaban yang sudah benar dan juga jawaban yang masih salah, sehingga anak-anak menjadi tahu dan lebih paham. Oke, langsung ke soal latihan nomor 1. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, disajikan gambar rantai makanan. Di sini ada gambar tumbuhan atau pohon, kemudian dimakan belalang, dimakan burung, kemudian dimakan kucing. Pertanyaannya, peran belalang dan kucing pada rantai makanan di atas adalah, dalam sebuah rantai makanan itu dibagi menjadi 3 peran. Yang pertama ada produsen, kemudian yang kedua ada konsumen, kemudian yang ketiga ada pengurai. Yang berperan sebagai produsen di sini adalah tentunya tumbuhannya ya, ini tumbuhannya. Kemudian belalangnya konsumen 1, kemudian burungnya konsumen 2, kucingnya konsumen 3. Kalau di sini nanti ada bakteri ataupun jamur, itu nanti sebagai pengurai. Yang ditanyakan apa ini? Belalang ya. Belalang sama kucing. Belalang tadi konsumen 1, kemudian kucing konsumen 3. Jawabannya adalah D, konsumen 1 dan konsumen 3. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada jaring-jaring makanan, ada beberapa kotak yang masih kosong. Organisme yang dapat menduduki huruf X dan Y dengan tepat adalah, berarti ini melengkapi jaring-jaring makanan yang ada di gambar ini. Untuk memudahkan, silahkan tinggal dimasukkan organisme atau hewan-hewan yang ada di pilihan jawaban. Mari kita mulai memasukkan untuk organisme yang ada di pilihan A. Coba ya, berarti X dan Y harus berurutan. Ini berarti untuk X, kemudian yang ini untuk Y. Yang A dulu ya, tumbuhan dimakan tikus, dimakan musang. Mungkin ya, musang termasuk karnivora, bisa. Kemudian yang Y, tumbuhan dimakan ulat, dimakan burung jalak. Burung jalak termasuk insektivora. Oke, A kemungkinan jawabannya. Tapi kita harus cek untuk pilihan jawaban B, C, dan D. Pilihan jawaban B, tumbuhan, tikus, kucing. Kucing karnivora. Tapi ya mungkin. Kemudian yang Y-nya diganti burung pipit. Tumbuhan, ulat, burung pipit. Burung pipit ini pemakan biji-bijian, herbivora. Berarti bukan jawabannya. Kemudian yang C, anjing. Tumbuhan, tikus, anjing, elang. Elang makan anjing ini tidak. Berarti salah. Kemudian yang D, tumbuhan, tikus, serigala, elang ini juga tidak tepat. Jadi pilihan jawabannya yang tepat adalah yang A, musang dan burung jalak. Soal nomor 3. Hubungan simbiosis yang sama pada tanaman Rafflesia dan inangnya adalah,
Rafflesia yang menempel pada tanaman inang akan membentuk simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Mana yang menunjukkan parasitisme? Coba kita cek. Sirih yang merambat pada pohon jambu. Tanaman sirih itu komensalisme. Sudah sering keluar ya ini ya. Tentunya kalian harus sudah tahu. Kemudian yang B, tali putri pada tumbuhan tetean. Ini jawabannya, parasitisme. Kemudian paku tanduk rusa, komensalisme. Jamur yang tumbuh di pangkal pohon nangka, ini bukan parasitisme. Jawabannya adalah yang B, tali putri dan tumbuhan tetean. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan daftar hewan berikut. Hewan yang memiliki adaptasi yang sama dengan titik ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini ada beberapa hewan ya, ada platypus, ada bangau, ada pinguin, ada camar, ada anjing laut. Oke, kemungkinan adaptasi yang sama itu bisa dilihat dari bentuk cakarnya atau bentuk kakinya dan juga bentuk paruhnya. Coba kita lihat dari bentuk paruhnya. Kalau bentuk paruhnya tidak ya ini. Nah, di sini ada anjing laut. Kemudian kita pilih yang bentuk kakinya atau cakarnya. Yang mana? Nah, itik itu kan memiliki selaput di sela jari kakinya untuk berenang. Mana yang punya? Ini platypus bisa. Bangau tidak ya. Kemudian penguin bisa. Camar bisa. Anjing laut tidak. Berarti jawabannya 1, 3, dan 4. C. Lanjut soal nomor 5. Plastik banyak digunakan sebagai pembungkus makanan karena memberikan kesan lebih menarik dan praktis. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan kondisi tersebut adalah, berarti ini plastik ya, sampah plastik banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Coba menggunakan plastik daur ulang, memberi sanksi kepada pabrik plastik. Ini yang tidak mungkin ya, kita memberi sanksi atau hukuman kepada pabrik plastik. Kemudian menggunakan plastik sekali pakai dan mengubur sampah plastik. Kalau ini lama sekali terurainya, nanti menimbulkan polusi tanah. Kemudian yang C, memberikan penyuluhan-pengolahan sampah, bisa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau warga. Kemudian mendaur ulang sampah plastik. Nah, ini ya jawabannya yang C. Lanjut, nomor 6. Keberadaan pohon jamblang saat ini semakin berkurang. Penyebab berkurangnya pohon tersebut adalah, pohon jamblang itu pohon buet ya. Nah, kenapa semakin berkurang? Coba kita pilih ya. Masyarakat tidak banyak membudidayakannya. Iya, ini jawabannya. Kalau masyarakat yang tidak banyak membudidayakannya, berarti kan jumlahnya semakin sedikit. Oke. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tubuh yang ditunjukkan huruf P pada gambar adalah di kelelawar, yang ditunjukkan P ini adalah bagian ibu jarinya. Ibu jarinya itu berfungsi untuk mendaki di bebatuan. Jawabannya yang B. 8. Tahapan daur hidup katak. Nah, metamorfosis dari katak merupakan metamorfosis sempurna ya. Mari kita cek. Telur, berudu, katak berekor, katak berkaki, katak muda, katak dewasa. Benar nggak ini? Nah, bukan ya. Kemudian telur, berudu, berudu berekor, katak berkaki, katak muda, katak. Ini bukan. Telur, berudu, kemudian berudu berekor, berudu berkaki, katak muda, katak dewasa. Tidak, jawabannya yang ini ya. Telur, kemudian berudu atau kecebong, kemudian berudunya tumbuh kaki,
kemudian menjadi katak berekor, katak muda, selanjutnya katak dewasa. Jawabannya yang D. Soal nomor 9. Kelompok hewan berikut yang memiliki kesamaan cara berkembang biak. Cek satu persatu. Kadal, ikan pari, angsa. Kadal ini ya ada yang ovipar, tapi ada yang ovovivipar juga. Kemudian ikan pari ini ovovivipar, angsa ovipar. Berarti ini beda ya. Kemudian ada anemon laut, ini tunas. Kemudian bintang laut fragmentasi, kuda laut ovipar. Beda. Platypus ovipar, kupu-kupu ovipar, katak ovipar juga. Cacing pipih, cacing tanah, paramecium beda. Berarti jawabannya yang C. Platypus, kupu-kupu, dan katak. Sama-sama dengan ovipar. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Fungsi rangka tersebut adalah untuk melindungi rangka badan ini ya. Melindungi mana? Organnya. Paru-paru dan jantung. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 11. Sendi. Pasangan jenis sendi dan arah gerak sendi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, mari kita cek satu persatu. Sendi W yang ini ya, ruas jari tangan, sendi geser berarti salah. Artinya sendi engsel. X, bagian ini berarti sendi peluru, tapi arahnya sini satu arah, berarti salah, harusnya segala arah. Kemudian yang Y, sendi engsel, betul, tapi arahnya segala arah, salah, harusnya arahnya satu arah. Kemudian Z, pangkal ibu jari, sendi pelana, dua arah. Ini jawabannya Z, sendi pelana, arahnya dua arah. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf X adalah bagian lapirin ikan ini. Itu untuk menyimpan cadangan oksigen. Jawabannya A. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian gambar yang ditunjukkan huruf M dan N. Ini sistem pernafasan pada manusia. M, rongga hidung, kemudian N ini alveolus. Mari kita cek satu persatu. Yang M dulu ya. Penyesuaian udara, penyesuaian suhu udara, kemudian penyaringan udara yang lolos dari hidung, ini bagian tenggorokan, berarti salah. Penyesuaian suhu udara, betul. Antara A dan C. Untuk yang N, yang bagian alveolus, mana yang tepat? Pertukaran gas karbon monoksida dengan oksigen. Ini salah, berarti. Jawabannya yang C. Pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Lanjut soal nomor 14. Sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Proses pencernaan makanan pada organ yang ditunjukkan huruf X dan Y adalah X ini rongga mulut, kemudian Y mana yang ditunjuk? Bagian usus halus. Yo, pilihannya yang tepat mana? X dulu, rongga mulut, pencernaan kimiawi oleh enzim petialin, betul. Pencernaan mekanik oleh gigi, betul. Pencernaan kimiawi oleh enzim amilase, bisa ya, nama lain petialin itu amilase. Kemudian pencernaan mekanik oleh gigi, betul. Berarti tinggal yang Y. Nah, bagian Y ini apa? Usus halus. Mana yang sesuai? Yang sesuai adalah penyerapan sari-sari makanan. Jawabannya adalah yang A. X bagian rongga mulut, pencernaan kimiawi oleh enzim petialin, kemudian yang C, usus halus, penyerapan sari-sari makanan. Kita lanjutkan soal nomor 15. Pak Bimo merasakan pusing dan telinganya berdenging.
Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan tekanan darah di atas rata-rata. Nah, mungkin Pak Bimo mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah yang tepat yang mana? Mengurangi konsumsi garam. Yang B. Lanjut, nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian organ pada gambar yang ditunjukkan nomor 3 dan 1 secara berurutan. Oke, nomor 3 dan 1 secara berurutan. Harus urut ya. 3 di sini bagian apa? Bilik kanan. Kemudian yang 1 serambi kanan. Bilik kanan, bilik berarti memompa. Mana yang memompa? Berarti ini salah ya. Mengalirkan, menerima, salah. Pilihan yang B atau D. Memompa darah kotor ke seluruh tubuh. Darah kotor itu dipompa ke paru-paru ya. Dan kemudian yang yang nomor 1, ini bagian serambi kanan menerima darah kotor dari tubuh. Oke, jawabannya yang D. Nomor 17. Pada tubuh manusia terjadi hubungan antara sistem organ satu dengan sistem organ lainnya. Hubungan antara sistem peredaran darah, ini kaitannya dengan peredaran darah, dan juga sistem pernafasan, yaitu membawa darah kaya karbon dioksida dan mengedarkannya. Salah. Kemudian mengikat oksigen dan menyalurkannya ke paru-paru. Tidak. Kemudian mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Oke. Nah, ini sistem peredaran darah itu fungsinya mengikat oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Berarti yang ini juga salah. Lanjut soal nomor 18. Jika membran karet dilepaskan, nah ini ditarik dan dilepaskan ya, sering kali keluar di latihan soal, maka proses yang terjadi adalah, jangan lupa di garis bawahi, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah ketika dilepaskan. Kalau ditarik, tekanannya akan menurun atau lebih rendah, udara masuk, balon mengembang. Kalau dilepaskan, tekanannya menjadi tinggi, udaranya keluar, balonnya akan mengempis atau mengecil. Mana? Jawabannya, balon akan mengecil karena udara di dalam keluar melalui pipa. Oke. Nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Pasangan benda dan sifatnya yang benar terdapat pada nomor kertas menekan ke segala arah. Kertas benda padat, bukan menekan ke segala arah. Kayu meresap melalui celah kecil, salah ya. Kayu benda padat. Oli bentuk sesuai wadah, betul. Kemudian uap air memenuhi ruangan. Oke, jawabannya 3 dan 4. Jangan lupa ditulis ya, ini bendanya apa? Padat, cair, gas, untuk memudahkan. Lanjut, 20. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Cair menjadi padat adalah membeku. Mana contoh kegiatan yang menunjukkan perubahan wujud membeku? A. Meletakkan es krim di ruang terbuka, mencair tentunya. Proses pembuatan balok es batu. Oke, ini jawabannya ya. B. Proses pembuatan balok menjadi es batu. Itu contoh perubahan wujud membeku. Lanjut soal nomor 21. Perhatikan gambar. Ada bermain basket ini. Pengaruh gaya terhadap benda pada kegiatan tersebut yang tepat adalah, nah di sini ada bolanya terpantulkan. Oke ya, coba kita lihat. Mengubah arah dan kelenturan benda. Bukan. Kelenturan di sini tidak. Mengubah arah dan kecepatan benda. Oke, betul. Jawabannya yang ini. Mengubah bentuk salah, tidak ada di situ. Kemudian mengubah bentuk juga salah.
Berarti jawabannya yang B, mengubah arah dan kecepatan benda. Lanjut soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada 3 orang anak ini mendorong mobil ya, mobil box. Hubungan antara gaya dan gerak yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah semakin besar gaya yang diberikan menyebabkan mobil bergerak dan gerak mobil semakin cepat. Oke, betul kalau yang ini. Yang B, semakin besar gaya yang diberikan menyebabkan mobil bergerak dan geraknya melambat. Kalau gayanya besar harusnya geraknya semakin cepat. Yang C, semakin besar gaya yang diberikan menyebabkan mobil diam. Nah, salah ya, kalau gayanya besar berarti mobilnya bisa bergerak. Kalau yang D, semakin kecil gaya yang diberikan menyebabkan mobil bergerak dan geraknya semakin, nah berarti ini salah. Kalau kecil kan mungkin untuk geraknya belum bisa bergerak mobil tersebut. Jawabannya yang A, semakin besar gaya yang diberikan menyebabkan mobil bergerak dan gerak mobil semakin cepat. Lanjut ke soal nomor 23. Ini tentang isolator dan konduktor panas. Eko memanaskan air menggunakan 3 panci yang memiliki bahan berbeda dengan volume dan nyala api yang sama. Setelah 15 menit, suhu air diukur dengan termometer diperoleh hasil berikut. Panci 1 suhunya 45 derajat, 2 90 derajat, 3 70 derajat. Oke, ini artinya apa? Semakin tinggi suhunya berarti pancinya tersebut menghantarkan panasnya lebih baik. B. Kesimpulannya yang tepat yang mana? Panci 3 menghantarkan panas lebih baik dari panci 2. 3 itu 70, 2 90, berarti salah. Kemudian B. Panci 1 menghantarkan panas lebih baik dari panci 2. Panci 145, panci 290 berarti salah. C. Panci 2 merupakan konduktor panas paling baik. Iya, karena di sini suhu airnya sudah mencapai 90 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang C. Panci 2 merupakan konduktor panas yang paling baik. 24. Perhatikan tabel berikut. Ada 5 peristiwa yang ditanyakan, peristiwa yang memiliki kesamaan perpindahan panas. Nah, kita cek satu persatu peristiwanya, itu termasuk konduksi, konveksi, atau radiasi. Nomor 1, perpindahan panas pada air yang direbus, konveksi. Nomor 2, perpindahan panas dari api ke orang yang di sekitar, radiasi. Kemudian nomor 3, asap pembakaran yang membumbung ke atas, konveksi. Kemudian 4, panas yang merambat berarti konduksi. Terjadinya angin darat, angin laut, konveksi. Berarti pilihannya yang 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang D. 25. Pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari yang tepat adalah energi alternatif. Pemanfaatan minyak tanah. Minyak tanah bukan energi alternatif. Penggunaan solar. Solar bukan energi alternatif. Pemanfaatan panel surya untuk penerangan jalan raya. Iya. Ini berasal dari cahaya matahari ya. Kemudian penggunaan bioetanol. Bioetanolnya alternatif tapi dia diolah bukan dari kotoran hewan. Penggunaan bioetanol dari kotoran hewan ini yang salah. Ya, kotoran hewannya. Bioetanol itu diolah misalkan dari tebu atau tumbuhan-tumbuhan yang mengandung glukosa yang manis-manis ya. Penggunaan bioetanol dari kotoran hewan itu salah. Kalau kotoran hewan biogas. 24. Seorang tukang kayu merancang ukuran bingkai jendela
sedikit lebih lebar dari ukurannya. Hal ini bertujuan untuk, ini kaitannya pemuaian penyusutan ya. Jawabannya adalah memberi ruang muai untuk kaca jendela sehingga tidak pecah nantinya ketika memuai. Jawabannya yang D. 24. Nah, perhatikan gambar berikut, ada radio. Sini radio yang masih menggunakan batu baterai, berarti perubahan energinya energi kimia, energi listrik menjadi energi bunyi. Jawabannya yang B. Udah ya, yang ini ya. Lanjut nomor 28. Rangkaian listrik. Jika semua lampu memiliki daya yang sama, saat saklar S1 dan S2 terbuka, sedangkan saklar S2 tertutup. Mari kita cermati gambarnya. S1 dan S2 terbuka. Nah, padahal di sini S1-nya ini merupakan saklar yang utama ya. Kalau S1-nya ini terbuka, otomatis di sini tidak ada arus yang mengalir, tidak bisa dari kutub positif ke negatif, nggak sampai. Berarti ini semua lampunya padam. L1, L2, L3, L4, L5 padam. Jawabannya A. Soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah magnet batang didekatkan. Yang didekatkan adalah kutub selatan dengan selatan. Sifat magnet yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah kutub magnet yang tidak senama didekatkan akan tarik-menarik. Ini padahal yang didekatkan apa? Yang senama. Salah. B. Gaya tarik terkuat berada pada kutub magnet. Tidak tampak pada gambar ya. Kemudian yang C. Medan magnet terbesar ada di kutub magnet. Tidak tampak pada gambar. Yang sesuai gambar ya yang ini. Kutub magnet yang senama saat didekatkan akan tolak menolak. Jawabannya D. 30. Proses pembuatan magnet seperti gambar tersebut adalah dengan cara menggosok atau gosokan. Ini yang digosokkan adalah kutub utara dari X menuju Y. Berarti jawabannya yang mana? Baja digosok searah, tentunya harus searah ya kalau gosokan ya. Maka ujung X dan Y menjadi utara. Masa keduanya menjadi kutub yang sama, berarti ini salah. Ini juga salah. Oke, yang C, baja digosok searah, maka ujung X menjadi kutub utara. Nah, di sini kita lihat, kutub yang digosokkan itu kutub apa? Utara. Pertama kali menyentuh pada bagian X, berarti X di sini menjadi kutub utara, betul. Kemudian yang Y berarti kutub lainnya, kutub selatan. Ini jawabannya, yang C. 31. Nah, ini percobaan ini sudah sering kali keluar di tryout, tentunya sudah tahu kalian. Perhatikan gambar berikut. Dayu melakukan percobaan bunyi menggunakan 4 gelas kaca berisi air dengan bentuk dan ukuran yang sama. Jika gelas tersebut dipukul, nah ini ya, nanti kalau dipukul sama ditiup beda ya, maka kemungkinan bunyi yang dihasilkan adalah kalau dipukul berarti yang menghasilkan bunyi paling tinggi yang mana? Yang airnya paling sedikit. 4, 3, 2, 1. Coba, gelas nomor 4 menghasilkan bunyi paling tinggi. Oke, ini jawabannya. Gelas nomor 1 salah, gelas nomor 2 menghasilkan bunyi lebih tinggi daripada gelas nomor 4. Salah ya, harusnya 4 yang lebih tinggi. Gelas nomor 3 menghasilkan bunyi lebih rendah dari nomor 2, hasilnya 3 lebih tinggi. Oke, lanjut. 32. Sifat cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari pada kegiatan. Jelas sekali di sini pemasangan genteng kaca pada atap rumah. Genteng termasuk benda, genteng kaca ini termasuk benda bening. Nomor 33. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, berarti
Ini yang dapat diperbarui ya. Ini aftur tidak dapat, kemudian gipsum tidak dapat. Jawabannya 1, 3, dan 5. Mana pilihannya? D. 1, 3, dan 5. Soal nomor 34. Daur air. Apabila tahapan daur air yang bertanda Y terjadi terus-menerus pada lahan kosong. Ya, apa itu? Presipitasi. Jatuhnya titik-titik air hujan. Dampak yang terjadi yang mana? Oke, kalau hujannya turun pada lahan yang kosong, maka akan terjadi erosi karena air hujan tersebut akan mengikis permukaan tanah tersebut. Jawabannya yang C. Soal terakhir 35. Akibat rotasi bumi terdapat pada nomor, kita cermati satu persatu ya. 1, perbedaan lamanya waktu. Lamanya berarti ini revolusi. 1 salah. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu. Betul. Terjadinya pasang surut air laut. Kan? Ini akibat dari revolusi bulan. Kemudian pembelokan arah angin. Betul, ini rotasi. Terjadi gerak semu harian, rotasi. Rotasi bintang, bukan. Berarti 2, 4, dan 5. Oke. Sudah cukup sampai nomor 35. Demikian pembahasan untuk latihan soal persiapan ASPD IPA paket 2. Silahkan jawaban kalian tadi dicocokkan dan dihitung jumlah benarnya berapa. Jangan lupa dituliskan pada kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak video pembahasan ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Oke, kalau masih ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Ibu Guru kelas 6, kepada Pak Anto, kepada Pak Ohir tentang materi IPA, sehingga besok saatnya hari Kamis kalian siap untuk ASPD IPA 2021. Bapak Ibu Guru semua mendoakan semoga anak-anak diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak tetap jaga kesehatan selalu, maksimalkan sisa waktu yang ada ini dengan beribadah dan meningkatkan doa kalian, serta belajar yang sungguh-sungguh. Demikian pembahasan dari Pak Hoir, mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.